semuanya, selamat datang di video psikoedukasi di kelas penalaran reflektif 1155 PJJ Ilmu Komunikasi. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membahas hal yang sangat penting baik dalam kehidupan sosial maupun profesional, yaitu pengembangan soft skill. Khususnya, kami akan menggali bagaimana pemahaman tentang emotional intelligence dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih sehat secara emosional dan menjadi sukses dalam berinteraksi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Maulana. Nama saya Melisa. Namaku Muhammad Raihan Rosihan. Nama saya Dedikasi Ivanka. Saya Rio Kurniawan Rahmat. Saya Salena Zahira Martagayuna. Nama saya Tari Nur Fadila. Nama saya Yanuar Adam Kasalori. Soft skills adalah kemampuan non-teknis yang mencerminkan cara seseorang berinteraksi, berperilaku, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah dalam berbagai situasi. Berbeda dengan hard skill atau keterampilan teknis, soft skill lebih berhubungan dengan karakter pribadi, sikap, dan kemampuan sosial emosional seseorang. Oke, beberapa contoh utama yang termasuk dalam komponen soft skill diantaranya ada komunikasi, lalu ada kerjasama tim atau teamwork, lalu ada kepemimpinan, leadership, manajemen waktu, etika kerja atau work ethics, lalu ada kemampuan beradaptasi, pemecahan masalah dan berpikir kritis, kreativitas, networking atau interpersonal, skill seperti defense mechanism, dan yang paling penting pembahasan kali ini yaitu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Apakah soft skills berpengaruh dalam masa depan seseorang? Saya akan menjelaskan mengenai beberapa peran penting soft skills bagi masa depan seseorang. Yang pertama, meningkatkan daya saing di dunia kerja. Perusahaan mencari individu yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, mendukung kesuksesan studi dan karir. Soft skills seperti berbicara di depan umum dan komunikasi efektif penting dalam perkuliahan dan juga dunia kerja untuk membantu menyampaikan ide dan membangun hubungan. Yang ketiga, mengelola emosi dan stres. Kecerdasan emosional membantu seseorang menghadapi konflik, mengelola stres, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Di era digital, soft skills seperti berpikir analitis, berinovasi, dan memecahkan masalah sangat penting untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar kerja. Kecerdasan emosional atau yang sering disebut dengan emotional intelligence adalah suatu konsep yang dipopulerkan oleh seorang psikolog bernama Daniel Goleman. Secara sederhana, konsep ini merujuk pada keahlian seseorang untuk mengenali perasaannya sendiri, mengelola emosi tersebut dengan bijak, serta mampu mengenali dan merespon emosi orang lain secara tepat. Dengan kata lain, kecerdasan emosional bukan hanya tentang seberapa pintar kita dalam bidang akademis, tetapi bagaimana kita menggunakannya pada kehidupan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Goleman menguraikan kecerdasan emosional ke dalam 5 hal yang utama. Apa aja sih 5 hal utama ini atau 5 kategori ini? Yang pertama ada kesadaran diri atau self-awareness. Yang kedua ada pengaturan diri atau self-management. Yang ketiga ada motivasi atau motivation. Yang keempat ada empati. Dan yang terakhir, yang kelima, ada keterampilan sosial atau social skill. Memahami dan mengembangkan kelima hal penting ini dapat meningkatkan efektivitas individu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kerja tim, kepemimpinan, dan hubungan interpersonal. Tentu saja, emotional intelligence memiliki relevansi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya, dalam hubungan pribadi, emotional intelligence membantu seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi yang memperkuat hubungan dengan keluarga, pasangan, dan teman. Di lingkungan kerja, emotional intelligence mendukung kolaborasi yang baik, manajemen stres, dan kepemimpinan yang efektif, sehingga meningkatkan produktivitas dan budaya kerja yang positif. Dalam pengambilan keputusan, emotional intelligence memungkinkan individu untuk mempertimbangkan perasaan dan logika secara seimbang, menghasilkan pilihan yang lebih bijaksana. Kemampuan emotional intelligence juga membantu dalam manajemen stres dengan cara mengelola perasaan dan menghadapi tantangan hidup secara lebih tenang. Secara keseluruhan, emotional intelligence berkontribusi besar pada kesuksesan pribadi dan profesional, membuat seseorang lebih adaptif, empatik, dan mampu mencapai tujuan lebih efektif. Dan tugas video kita tinggal 2 hari lagi. Kita udah punya konsep dan bagi tugas yang jelas. Tapi sampai sekarang kok bagian Melisa belum kirim ya? Iya, aku udah sempat kirim juga tuh pesan lewat grup, tapi kok nggak dibalasan. Biasanya paling cepet nih soalnya. Bener, biasanya dia paling cepat untuk mengomplit tugas kelompok. Aku ya nggak tahu juga sih, takutnya dia ada masalah pribadi. Tapi jangan negatif dulu aja. Ini ada kesibukan
darurat atas semua keluarga ini. Coba chat lagi Melisa ya untuk tanya keadaannya gimana. Oke, coba deh aku chat lagi Melisanya, aku pastiin dulu. Oke, sini ini Melisa bales. Hai teman-teman, maaf banget. Aku belum sempat kirim bagian skrip aku. Dari kemarin kerja dan harus bolak-balik anterin nenek untuk kemoterapi. Gak nyangka bakal selama ini, dan rasanya susah banget untuk fokus dan bagi waktu. Aku gak bermaksud untuk ngilang atau ninggalin tanggung jawab. Aku cuma lagi bingung harus bagi waktunya gimana. Ternyata Melisa lagi menjalani pembahasan beberapa hari ini. Kayaknya cukup berat untuk Melisa. Ya ampun, kasihan juga ya. Aku gak apa-apa juga sih dengan keadaannya. Pasti berat banget. Apa kita bantu kerjain dulu aja bagian dia? Oh, aku setuju. Kita bantu dia tanpa dia ngerasa kalau Salah gitu ya. iya, jadi lebih baik kita bantu dia. Jadi dia bisa fokus sama neneknya, kita tidak bisa fokus sama tugas kita. Yang bagus sih itu Kak. Gitu. Hai guys, aku bantuin bikin skripnya bareng kalian ya. Bagian Melisa, aku coba take over dulu sementara. Guys, aku bisa bantu edit videonya nanti. Waktu kita udah mepet, biar jadinya lebih cepat. Jadi, si Melisa tidak merasa terbebani. Menurutku ini contoh kecil, tapi penting gimana empati bisa membentuk dinamika kerja kelompok yang sehat. Kita semua punya beban masing-masing, tapi saat kita saling memahami dan gak langsung menghakimi, semuanya jadi lebih terasa ringan. Ini bukan soal siapa kerja paling banyak, tapi soal bagaimana kita bisa saling jaga. Nah, dari pengalaman ini, kita belajar bahwa empati bukan cuma tentang rasa kasih hati, tapi tentang rasa hadir, mendengar, dan bertindak saat seseorang butuh dukungan. Nah, itu betul. Kadang pengertian itu lebih dibutuhkan daripada menuntut hasil kan. Nah, makanya kerja sama tim kita pasti dampaknya lebih manusiawi. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat kerja tim. Kelompok 9 pamit. Jangan lupa, empati itu kunci. Jaga kesehatan dan saling jaga hati. Salam dari kami semua. Bye! Baik, dari apa yang kita saksikan bersama, ini menunjukkan bahwa empati memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan dinamika kerja tim yang sehat dan efektif. Dalam situasi ini, anggota tim saling memahami dan mendukung satu sama lain ketika menghadapi tantangan, baik itu masalah pribadi ataupun beban kerja. Alih-alih menghakimi atau langsung menuntut hasil, mereka memilih untuk mendengarkan dan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tugas tetap berjalan dengan lancar, tanpa menambah tekanan pada individu yang sedang mengalami kesulitan. Terima kasih sudah menyimak video pembahasan tentang pentingnya soft skill dan emotional intelligence. Terus belajar, terus berkembang, dan jangan lupa sebarkan hal-hal positif. Sampai jumpa di video berikutnya.